Asal partai, Partai Gerindra. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota tertua, nama DRS Ismet Abdullah. Usia 78 tahun. Daerah pemilihan Kepulauan Riau. Anggota termuda, nama Larasati Moriska. Usia 22 tahun. Dapil Kalimantan Utara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota tertua, nama Zulfikar Ahmad, usia 78 tahun, daerah pemilihan Jambi, asal Partai Demokrat. Anggota termuda, nama Larasati Moriska, usia 22 tahun, Dapil Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian daftar nama anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2024-2029 yang termuda dan tertua. Atas perhatian Bapak Ibu undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengumuman tentang pimpinan sementara DPR RI oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan nama pimpinan sementara DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 84 Ayat 7. Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Ayat 8, pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud ayat 7 berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1412 Tahun 2024 tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat tertua dan termuda hasil pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan bahwa perwakilan anggota DPR usia tertua adalah Saudara Zulfikar Ahmad, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jambi. Jangan tepuk tangan dulu Pak, ini ada perubahan. Dan berdasarkan
surat pernyataan penyerahan pimpinan sementara DPR RI dari fraksi Partai Demokrat tanggal 25 September 2024 yang menyebutkan penyerahan tugas sebagaimana pimpinan sementara DPR RI diberikan kepada anggota DPR RI terpilih dengan usia tertua berikutnya. Dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagai berikut. 1. Ketua sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. 2. Wakil Ketua sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Banten 2. Demikian pengumuman ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pengumuman tentang pimpinan sementara DPD RI oleh Sekretaris Jenderal DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1412 tahun 2024 tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tertua dan termuda hasil pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan usia tertua dan termuda pertanggal 1 Oktober 2024 adalah sebagai berikut. 1. Tertua. Nama Dr. Andes Ismet Abdullah. Usia 78 tahun 0 bulan 2 hari. Daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Termuda. Nama Larasati Moriska. Usia 22 tahun 8 bulan 0 hari. Daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai dengan ketentuan pasal 260 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka sidang paripurna ke-1 DPD RI dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029 dipimpin oleh Ketua Sementara, yaitu Dr. Andes Ismet Abdullah, dan Wakil Ketua Sementara, yaitu Larasati Moriska. Demikian pengumuman yang kami sampaikan untuk diketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, pengumuman tentang pimpinan sementara MPR RI oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI.
Pengumuman pimpinan sementara MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku PLT Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya akan mengumumkan pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Berdasarkan pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 3506-PD-SD-SD-01-2024 tentang calon terpilih anggota DPR dan DPD yang tertua dan termuda dalam pemilihan umum tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pimpinan sementara MPR berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan atau kelompok DPD yang berbeda. Dengan ini mengumumkan pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dr. Andes Haji Guntur Sasono MSI, usia 78 tahun 2 bulan 30 hari, calon terpilih anggota DPR Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Kedua, Wakil Ketua Sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Larasati Moriska, usia 22 tahun 8 bulan 0 hari, calon terpilih anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih disiarkan langsung dari Gedung Nusantara 2 Parlemen Senayan, Jakarta. Saudara masih bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini ada 580 anggota DPR RI yang akan dilantik. Dan 580 anggota DPR RI ini merupakan nama-nama yang sudah Anda pilih kemarin dalam pemilu 2024 yang tentu saja akan mengemban amanah tugas baru selama 5 tahun ke depan, saudara. Dan kita masih membahas soal bagaimana soal harapan bagi anggota DPR tentu saja di pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu banyak sekali program-program andalan yang nantinya akan segera direalisasikan oleh Prabowo Gibran. Salah satunya adalah makan siang gratis begitu ya di era pemerintahan Prabowo Gibran. Masih bersama Mas Umam dan juga Bung Lusius Karus masih melanjutkan dialog kita di siang hari ini ya, Mas Umam dan juga Bung Lusius Karus. Soal ini kan tadi kita sudah membahas bagaimana soal peta politik ya, peta politik yang kita tahu partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini mayoritas di Senayan. Nah, untuk pimpinan DPR sendiri, apakah masih akan diisi oleh wajah lama, Mbak Puan, ataukah kemudian dari Partai Gerindra yang merupakan partai pemenang
Pilpres dalam hari ini adalah presidennya Prabowo, ataukah tetap di PDI Perjuangan? Iya, kalau misal terkait dengan konteks itu, tentu tidak lepas dari aturan mainnya. Dan kemarin hasil dari proses negosiasi dan juga kompromi yang sudah dilakukan, rasa-rasanya para elit di partai-partai politik masih menyepakati untuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang 17 2014, yaitu Undang-Undang MD3. Artinya bahwa komposisi pimpinan DPR akan diisi oleh mereka yang menjadi pemenang dari proses pemilu legislasi kemarin. Kalau misal kemudian kemarin ternyata hasilnya memang PDIP masuk nomor urut 1, maka ketua DPR most likely besar kemungkinan akan tetap diduduki oleh PDIP. Siapa dia? Per hari ini ya Mbak Puan. Kenapa Mbak Puan? Ya memang dia pemilik saham politik, salah satu pemilik saham politik terbesar di PDIP. Adapun yang lain, rasa-rasanya akan ada wajah-wajah baru yang sifatnya juga mengikuti dinamika internal di dalam masing-masing partai. Misalnya dari Gerindra atau dari Golkar kemarin terjadi shifting secara signifikan dalam konteks kepemimpinan internal, dan besar kemungkinan di bawah kepemimpinan Pak Bahlil misalnya akan ada nama baru di luar gerbong yang kemarin sudah ada. Nah oleh karena itu rasa-rasanya nama baru ini di luar yang Mbak Puan, kira-kira menurut Anda siapa yang paling berpeluang? Kalau di PDIP masih Mbak Puan ya. Nah, kalau masih di luar, Mbak Puan. kalau di luar PDI Kalau di luar, kalau mungkin tidak di PDI Perjuangan. Yang dari? Dari partai, mungkin dari Partai Gerindra atau? Yang dari Partai Gerindra ini menjadi agak sulit ya. Sulit kenapa sulit? Gerindra adalah the ruling party dan dia punya keleluasaan untuk menentukan orang-orang kepercayaan Pak Prabowo pilih di DPR ataukah menjadi bagian dari pembantu presiden. Nah, rasa-rasanya yang selama ini cukup kuat ada di level di bawah ke kementerian. Adapun yang ini saya masih belum mendapatkan informasi seputar itu. Tetapi begini, saya ingin menggarisbawahi tambahan ya. Terkait Undang-Undang MD3 yang per hari ini memang tidak dilakukan perubahan, ke depan tetap perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Kalau misal ini sifatnya terkait dengan pimpinan DPR itu hasil negosiasi, itu oke. Tetapi ada tadi realitas yang disampaikan oleh Pak Carolus. Misalnya ada dalam satu keluarga ada 2 orang masuk dalam Senayan. Maka harus diatur mekanismenya, bagaimana mekanisme COI, conflict of interest, supaya kemudian kita itu 280 juta penduduk. Apakah kemudian harus terkonsentrasi di lingkup keluarga yang sama? Maka kemudian ini harus diatur. Kalau di KPK, di lembaga-lembaga pemerintah diatur, legislatif harusnya juga mengatur itu. Harusnya juga diatur ya. Kita akan lihat bersama visual terkini dari Gedung Parlemen Senayan. Kalau kita lihat bersama, saudara, ini saja baru kita lihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, yang juga akan menghadiri pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD, saudara. Ada 580 anggota DPR RI yang akan dilantik dari 8 partai politik yang lolos parlemen. Seperti yang kita ketahui, saudara, baru saja Presiden Joko Widodo sudah hadir bersama dengan Presiden terpilih